Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rizka Fitriani, perwakilan dari kelompok 3 PPKN Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas 1C. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai strategi penguatan ideologi Pancasila bagi siswa SMA, SMK, MA, atau MAK. Anggota dari kelompok 3 ada Muhajir Fajar Gumilang, Syifa Kamila, Rizka Fitriani, dan Razan Muhammad. Di zaman yang penuh dengan persaingan ini, makna dan nilai-nilai Pancasila harus tetap diamalkan dalam kehidupan kita, agar keberadaannya tidak hanya dijadikan sebagai simbol semata. Salah satu dimensi gerakan pembudayaan yang juga berarti pengamalannya dalam kehidupan nyata adalah pengembangan pemikiran tentang nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang relevan dengan kebutuhan perkembangan masyarakat dan tuntutan perubahan zaman. Ideologi Pancasila. Dalam buku Negara Kebangsaan Pancasila, kultural, historis, filosofis, yuridis, dan aktualisasinya, dijelaskan mengenai beberapa nilai yang terkandung di Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama ada nilai dasar. Nilai dasar mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua ada nilai instrumental. Nilai instrumental mencakup arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya. Dan yang ketiga ada nilai praktis. Nilai praktis meliputi realisasi dari instrumental yang sifatnya nyata dan bisa digunakan untuk kehidupan bernegara. Jenis-jenis ideologi. Yang pertama ada ideologi kapitalisme, yang kedua liberalisme, yang ketiga komunisme, dan yang keempat nasionalisme. Masalah ideologi Pancasila. Ancaman terhadap ideologi Pancasila tidak hanya datang dari ideologi luar, misalnya komunisme dan liberalisme, tapi sesungguhnya ancaman terbesar pada ideologi Pancasila adalah sikap intoleransi dan radikalisme yang ada di tengah masyarakat. Untuk mencegah sikap intoleran dan radikalisme, perlu diajarkan secara dini kepada anak-anak tentang norma dan nilai-nilai Pancasila. Upaya mengatasi ancaman ideologi. Yang pertama ada mengembangkan demokrasi politik, yang kedua menegakkan supremasi hukum, yang ketiga memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional, dan yang keempat memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menggerakkan pemerintahan yang berwibawa. Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara, agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara, berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam berkehidupan bangsa. Pentingnya ideologi bagi suatu bangsa adalah sebagai pemersatu keseragaman ataupun keanekaragaman bangsa, misalnya dengan memakai semboyan kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan. Selain itu, pentingnya ideologi juga untuk membangkitkan semangat kesadaran akan kemerdekaan, kehormatan suatu bangsa, dan juga sebagai cita-cita suatu bangsa. Sekolah memiliki peran penting dalam upaya pembentukan ketahanan pribadi siswa berbasis nilai-nilai Pancasila untuk membangun kesadaran bernegara. Sekolah harus memiliki program kegiatan yang didesain lewat kurikulum dalam pembentukan karakter yang menjaga dan mempertahankan jati diri bangsa. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.